Terima kasih Mas Zainal Abidin. Yang saya hormati Bu Tes dan para direktur, yang saya hormati teman-teman dari IARC maupun dari Aptikom, ada Prof. Beni, ada Pak Uco, dan yang lain, Bu Ayu dan Pak Igi dan seluruh teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Bajikan, Rahayu. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara yang sangat membahagiakan kita semua, yaitu Training for Trainers, Training of Trainers, tentang data science dan yang merupakan salah satu bagian dari kecakapan digital abad 21 yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Izinkan saya sharing screen. Baik, untuk sedikit merefresh tentang Kampus Merdeka dan konteksnya di dalam TOT pagi ini. Pertama, ya tentu kita semua sangat berharap dan berusaha untuk mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang maju, urutan ke-4 atau ke-7 dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama, membawa Indonesia dari negara berpenghasilan menengah menjadi negara berpenghasilan tinggi yang berkeadilan, makmur, sejahtera untuk seluruh masyarakatnya. Dan itu seiring dengan abad ini sebagai abad Asia, kita tahu ekonomi dunia sudah bergeser dunia ke timur. Sekarang Asia adalah sumber pertumbuhan ekonomi dunia. Lebih dari 50% ekonomi dunia sekarang ada di Asia. Dan kita tahu itu dimulai dengan Jepang di 70-an sebagai macan Asia, menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia pada waktu itu. Kemudian disusul oleh Korea Selatan ketika Jepang sedang mengalami aging society di tahun 90-an. Dan kita juga melihat bagaimana Korea Selatan meninggalkan Jepang dalam banyak lini. Samsung mengalahkan Sony, Hyundai saing dengan Toyota, Honda, dan sebagainya. Dan dengan Tiongkok yang memasuki bonus demografinya di tahun 2000-an, dan kita lihat bagaimana Tiongkok ini menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat sekali, sekarang menjadi kekuatan ekonomi besar dunia. Tapi macan-macan Asia tersebut saat ini mengalami aging, mengalami penuaan, sementara negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, sedang memasuki bonus demografi kita sejak tahun 2000. Ini adalah peluang sekaligus tantangan, karena bonus demografi tidak serta-merta menjadi dividen kalau tidak disiapkan dengan optimal, dengan produktivitas yang tinggi, dengan kreativitas dan inovasi. Ekonomi kita tidak bisa mengandalkan ekonomi berbasis sumber daya maupun berbasis efisiensi tenaga kerja, tetapi ke depan akan lebih banyak ditentukan oleh inovasi. Sementara masa depan sudah hadir di tengah-tengah kita, mulai dari robot cerdas, sistem seorang sudah berbicara tentang mengirim misi ke planet Mars berawak, kemudian Hyperloop bisa membawa kita dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu kurang dari 1 jam. Kemudian juga dunia nyata dan dunia maya sudah semakin menyatu. Holographic teknologi juga semakin maju. Automatic vehicle, kita melihat bagaimana Google Self-Drive bisa tanpa kecelakaan dalam 10 tahun, hanya sekali terjadi kecelakaan, itu pun karena human error. Dan augmented reality sekarang sudah hampir masuk ke pasar, dan juga berbagai macam kemajuan yang lain. Sementara dunia teknologi informasi ini membawa kita pada kondisi smart society, semua become smart, mulai dari smart building, smart office, transportation, smart government, smart farming, dan segala macam sistem cerdas yang hadir di tengah-tengah kita. Bahkan setiap hari kita ada sistem cerdas di saku kita yang mencatat, merekam seluruh aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi secara lengkap. Bahkan selama tidur pun kita dimonitor oleh sistem cerdas yang ada di saku kita. Dan itu semua menjadi kumpulan data yang sangat besar sekali yang kita kenal dengan big data.
yang menjadi mata uang ekonomi ke depan. Sehingga pengetahuan dan kemampuan untuk kita bisa mengolah data tadi menjadi informasi yang merupakan mata uang masa depan menjadi amat sangat penting. Nah, inilah yang kita kenal dengan revolusi industri keempat yang melahirkan disrupsi dengan kemungkinan hilangnya puluhan juta lapangan pekerjaan. Menurut McKinsey itu 23 juta lapangan pekerjaan akan hilang digantikan oleh otomasi dalam 10 tahun ke depan, dan tetapi ada peluang lahirnya 2 kali lipat lebih banyak pekerjaan berbasiskan pada kompetensi-kompetensi baru, inovasi dan kreativitas yang lahir selama 10 tahun ke depan ini. Nah, ini semua adalah tantangan bagi perguruan tinggi untuk menyiapkan lulusan yang lebih adaptif, lebih agile, dan lebih kreatif didasarkan pada digital literacy dan complex problem solver yang kuat. Kita melihat bagaimana ekonomi digital ini membawa lompatan-lompatan besar di tanah air. Di Asia Tenggara misalnya kita melihat 5 dari 10 unicorn, dekakorn yang lahir di Asia Tenggara itu lahir dari Indonesia, lahir dan besar dari Indonesia, separuh. Dan itu dilahirkan oleh para milenial yang memanfaatkan teknologi dengan kreativitas dan melahirkan mulai dari Gojek yang sekarang nilai pasarnya sudah dekakorn di atas 10 miliar US dollar, Tokopedia yang nilai valuasi pasarnya juga sudah mencapai 100 triliun lebih, OVO, Traveloka, Bukalapak, dan ratusan startup yang lain yang siap-siap untuk menjadi unicorn. Ini adalah fakta bahwa kreativitas anak bangsa ini dahsyat sekali, dan ketika itu dikawinkan dengan kemampuan penguasaan teknologi, terutama teknologi digital, khususnya bidang artificial intelligence, ini adalah satu peluang yang sangat besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi dalam waktu yang tidak lama, karena unicorn dekakorn tadi lahir dan besar dalam waktu yang tidak lebih dari 10 tahun sudah menjadi raksasa-raksasa dengan nilai valuasi yang sangat besar, bahkan lebih tinggi dari industri-industri papan atas sebelumnya. Nah, kalau kita melihat ini peta startup Indonesia di dunia, ini kita patut berbangga sekaligus juga menjadi peluang dan tantangan bagi kita. Indonesia ini banyak sekali startup yang lahir, 2000 startup, ini data tahun berapa ya, 2019-2020 kalau nggak salah. Dan dari posisi ini kita juga melihat banyak sekali dekakorn yang lahir, unicorn yang lahir, dan inilah peluang besar yang harus kita akselerasi, kita dorong lebih kuat lagi kreativitas anak bangsa, ditambah dengan penguasaan teknologi, tentunya akan bisa membawa Indonesia menjadi negara maju yang kita cita-citakan, kita harapkan bersama. Dari kajian Kearney Analysis beberapa minggu yang lalu ya, kita melihat bagaimana potensi ekonomi dari ekonomi digital ini berpeluang menghasilkan 5.000 triliun dalam 10 tahun ke depan di Indonesia saja. Dan ini tentu akan bisa lebih terakselerasi melalui semangat Kampus Merdeka yang sekarang menjadi kebijakan nasional. Semangat Kampus Merdeka itu sendiri sebetulnya adalah cara kita membangun kompetensi mahasiswa melalui banyak jalan. Jadi kalau selama ini itu pendidikan kita itu sangat preskriptif, mahasiswa yang mengambil bidang teknologi informasi ya hanya tahu tentang teknologi informasi, tidak berkesempatan untuk menciptakan kreativitas karena tidak dikawinkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi saya berharap nanti teman-teman yang mengambil TOT ini harusnya tidak hanya dari teman-teman yang berbasis pada teknologi informasi, atau nanti mahasiswa yang mengikuti program ini tidak hanya mahasiswa dari teknologi informasi, tetapi mungkin mahasiswa dari ilmu sosial, mahasiswa dari teknik, mahasiswa dari kedokteran, mahasiswa dari ekonomi dan sebagainya, sehingga akan lahir kreativitas dan akan lahir ekonomi-ekonomi baru tadi. Jadi dari preskriptif yang mahasiswa sangat narrow minded dalam silo-silo pembelajaran, dalam silo-silo program studi, menuju pada pembelajaran yang lebih fleksibel, yang lebih adaptif, yang lebih agile.
mahasiswa bisa mempunyai 20 SKS untuk belajar di dari prodi lain, dan 40 SKS untuk belajar dari luar kampusnya sendiri melalui berbagai program yang sudah kita rancang. Inilah revolusi pendidikan 4.0 yang kita sedang dorong menuju pada emancipated learning, kampus merdeka. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Singapura kita lihat beberapa bulan yang lalu, ya 2 bulan yang lalu, NUS bahwa mahasiswa S1 NUS itu uang 1 semester, sama dengan kebijakan kita. Bahkan di sana wajib, tidak hanya sunnah tapi wajib. Itu sebelumnya NTU sudah melakukan, dan SUTD sudah beberapa tahun sebelumnya dengan mengacu pada program dari MIT. Jadi ini fakta bahwa kita tidak bisa business as usual. Dan kalau kita lihat di dalam publikasi World Economic Forum di tahun 2020, itu mengingatkan kembali pada 21st century skills yang sudah digagas pada akhir tahun 90-an, bahwa literasi fundamental yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa itu tidak hanya literasi numerasi dan scientific literacy, tapi ICT literacy menjadi bagian yang sangat penting untuk menghadapi peluang dan tantangan ke depan dengan kompetensi-kompetensi yang sangat fleksibel. Yang basis adalah critical thinking, problem solving yang semakin kompleks, kreativitas, communication skill, kolaborasi, kemudian keingintahuan untuk lifelong learning, inisiatif, passion, dan persistence, kemudian adaptabilitas, kepemimpinan, dan sosial. Inilah yang menjadi saya garis bawahi, problem based dan collaborative learning ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita buka di kampus-kampus kita. Jadi kampus tidak terbatas dalam satu program studi, tapi kolaborasi antara program studi dengan capstone design, project based learning, problem based learning, lintas program studi, bahkan lintas perguruan tinggi. Nah, program profesi, kampus bank desa, kampus mengajar, proyek mandiri, studi atau proyek mandiri, pertukaran mahasiswa, entrepreneurship, penelitian, kemanusiaan, relawan komponen cadangan, dan sebagainya. Kali ini kita membahas tentang studi dan proyek mandiri. Yang ini diharapkan memberikan kesempatan bagi mahasiswa, katakanlah mahasiswa ekonomi, ingin tahu tentang data science, karena dia tahu ke depan ini itu adalah mata uang yang paling berharga. Sehingga dia ingin mengambil data science, tapi di fakultasnya tentu itu tidak ada. Maka dia bisa mengambil micro credentials dari program yang disiapkan oleh teman-teman sekalian. Jadi dengan begitu maka mahasiswa tadi akan berpeluang untuk bisa mengasah diri dengan lebih baik, membekali diri dengan kompetensi yang lebih pas dengan masa depannya. Melalui program-program ini kita harapkan hard skill mahasiswa akan lebih terasa, soft skills-nya, life skills-nya, network-nya, pengalaman maupun sebagai bagian dari portofolionya, sehingga mereka bisa menjadi profesional-profesional handal untuk sumber daya manusia yang unggul dan pembangunan Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Tentu perlu kita bangun ekosistemnya, mulai gotong royong antara kampus dengan dunia kerja, dunia nyata, dunia usaha, dunia industri, melalui pentahelix ekosistem. Kemudian inovasi-inovasi di kampus harus kita akselerasi. Pusat unggulan inovasi perguruan tinggi ini harus kita dorong dan akselerasi betul, karena itu merupakan hub yang sangat penting untuk melingkan antara tridharma pendidikan tinggi dengan masyarakat. Kemudian Science Technopark, Business Incubation, inkubasi bisnis juga sangat penting, karena dengan 1,7 juta lulusan setiap tahun, tentu tidak semuanya akan bisa diserap oleh pertumbuhan dunia kerja, lapangan kerja, sehingga melahirkan kreativitas entrepreneur ini menjadi sangat penting. Inkubasi bisnis juga menjadi bagian yang sangat penting untuk ada di setiap perguruan tinggi. Nah, tentu harus punya ekosistem kampus yang sehat, aman, dan nyaman bagi kreativitas tersebut untuk lahir. Nah, kita sudah memberikan selain kebijakan, arah-arah program, juga pendanaan. Pertama untuk teman-teman PTN ini kita ikat dengan 8 indikator kinerja utama bagi para rektor. Nah, ketercapaian 8 indikator tadi akan diberikan insentif BOPTN, biaya operasional PTN. Nah, untuk PTN maupun PTS ini ada 3 blok besar. Yang pertama adalah matching fund bagi sinergi dunia usaha dunia industri dengan kampus untuk menyiapkan SDM unggul maupun memanfaatkan inovasi dari kampus untuk menghilir, baik itu karya-karya kreatif dari dosen maupun mahasiswa,
untuk melahirkan startup baru bersama dengan industri sebagai off-taker-nya. Ini sangat kita dorong dan akselerasi melalui platform Koderica.id. Silakan nanti bergabung di sana. Kemudian kompetisi kampus merdeka yang saat ini sedang di-review proposalnya oleh teman-teman dari kampus maupun dari dunia usaha dunia industri. Dan ini untuk mentransformasi program-program studi kita menuju program studi 4.0 yang unggul dan anggaran yang sangat besar, 1.500 miliar, ini kerjasama kita dengan LPDP untuk program kampus merdeka. Dalam bentuk mulai kerjasama perguruan tinggi kelas dunia, kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, pertukaran mahasiswa dan dosen, pertukaran kurikulum, internship, beasiswa, sabbatical leave, world-class university, micro credentials yang sekarang sedang kita siapkan, salah satunya melalui program ini. Kemudian case-based, project-based learning, kita bawa problem-problem nyata dari dunia kerja ke dalam kelas, sehingga anak-anak, adik-adik mahasiswa itu siap menjadi kompleks problem solver ketika lulus, sudah kenal dengan problem yang akan dihadapi di dunia kerja, bukan hanya dari textbook. Nah, di dalam bidang digital ini, karena ini sangat penting, menurut estimasi kebutuhan 10 tahun ke depan itu sekitar 1 juta talenta digital, terutama di bidang machine learning, Internet of Things, big data analytics, dan sebagainya. Maka kita harus akselerasi betul program ini. Saat ini yang sudah ada adalah kerjasama dengan Google, dengan AWS, dengan teman-teman NVIDIA, dengan Aruba, Huawei, dan sebagainya, untuk menghasilkan tadi pemimpin-pemimpin digital yang akan lahir dari kampus. Jadi target kita tahun ini minimal 10.000 talenta digital bisa kita lahirkan dari kampus, dan juga untuk mendidik adik-adik di SD, SMP, SMA, kita siapkan program kampus mengajar, dan ini target tahun lalu itu 10.000 untuk tahun 2021, dan saat ini kita scale up karena dengan ada pendanaan dari LPDP, itu untuk semester ini 15.000 mahasiswa, dan semester depan 20.000 mahasiswa. Ini untuk mengakselerasi transformasi digital yang terjadi di sekolah-sekolah dari SD sampai dengan SMA, SMK. Nah, terutama melalui program-program ini, Digital Talent, Technology Innovation Development, kemudian bermitra dengan nanti teman-teman dari Kadin dan sebagainya, dengan Sekolah Ekspor, CEO Academy, UMKM Academy, dan sebagainya ini, harapan kita, ini sektor-sektor yang menjadi sektor tujuan akhir dari para lulusan kita, itu akan diperkuat. Jadi targetnya, kalau nanti kita membuat micro credentials yang kita desain, itu harapannya itu diakhiri dengan satu capstone design, proyek nyata, yang berdasar pada ini, kebutuhan-kebutuhan di, entah itu di desa, entah itu di sektor jasa, entah itu di energi, social entrepreneur dan sebagainya, UMKM dan sebagainya, dalam bentuk proyek nyata. Sehingga itu yang kemudian nanti dievaluasi menjadi bagian dari nilai, dari penilaian mahasiswa atau peserta dalam micro credential tersebut. Sehingga kita akan memperkuat, melahirkan startup-startup baru, memperkuat dunia kerja yang sudah ada saat ini, baik itu UMKM, baik itu manufaktur, kemudian pasar-pasar ekspor baru, ekoturisme, dan sebagainya. Jadi ini harapan kami nanti bisa didesain proyek-proyek micro credentials yang bermitra dengan sektor nyata, sektor real, untuk bisa menghasilkan outcome yang menggerakkan ekonomi kita. Jadi dengan begitu maka kerjasama ini tidak hanya berdampak pada mahasiswa, tapi berdampak luas pada pembangunan bangsa dan negara secara nyata. Mungkin itu sebagai pengantar motivasi bagi teman-teman sekalian, dan terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu meridhoi dan membimbing langkah kita di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju, Indonesia jaya yang kita harap-harapkan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.